Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang VPN Virtual Private Network. Next. Dengan anggota ada Gading Aurelia, Feliana Putri, Sakura Larasati, dan saya sendiri Rizka Fitrina Awalia. Eh, yang pertama itu ada pengertian VPN. VPN itu Virtual Private Network adalah layanan koneksi yang memberikan kita akses ke website secara aman atau secure dan pribadi atau privat dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Dengan singkatnya, VPN mengkoneksikan perangkat seperti smartphone, tablet, PC ke komputer yang lain atau biasa disebut dengan VPN server di suatu tempat yang terhubung dengan internet. Kemudian ada dua tipe VPN. Yang pertama itu ada Remote Access VPN. Remote Access Remote Access juga dikenal sebagai Virtual Private Dial-up Network atau VPDN, merupakan koneksi user to LAN yang digunakan sebuah perusahaan untuk para pekerjanya. Contohnya, sederhana mengimplementasikan remote access VPN adalah sebuah perusahaan besar dengan ratusan sales di berbagai lokasi. Yang kedua itu ada site-to-site VPN. Site, ada dua tipe. Yang pertama itu ada intranet base. Jika perusahaan memiliki satu lokasi remote atau lebih di mana mereka ingin bergabung ke sebuah jaringan privat tunggal. Yang kedua, extranet based. Saat perusahaan memiliki hubungan dekat dengan perusahaan lainnya atau misal partner bisnis, supplier, dan customer, mereka dapat membangun sebuah extranet VPN. Next. Lalu ada proses enkripsi VPN. Server VPN bertugas untuk meneruskan koneksi kita ke situs yang lain diakses. Jadi, koneksi yang kita lakukan akan dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada saat itu. Ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung atau direct tanpa enkripsi. Sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan transkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Next. Kemudian ada fungsi atau kegunaan teknologi VPN. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Teknologi VPN merupakan teknologi yang memanfaatkan jaringan publik yang tentunya sangat rawan terhadap pencurian data. Yang kedua, ada data integrity atau keutuhan data. Teknologi VPN merupakan teknologi yang memanfaatkan jaringan publik yang tentunya sangat rawan terhadap pencurian data. Yang ketiga, ada origin authentication atau autentikasi sumber. Teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterimanya. VPN akan melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang masuk dan mengembalikan informasi dari sumber datanya. Dan yang terakhir ada dapat mengakses situs yang diblokir. Pemblokiran situs dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kebijakan jaringan, kebijakan pemerintah atau pembatasan geografis oleh penyediaan layanan internet atau ISP atau situs itu sendiri. Manfaat menggunakan Virtual Private Network atau VPN ada 3. Yang pertama itu ada remote access. Kita dapat mengakses komputer atau jaringan yang kita inginkan selama terhubung dengan internet. Kedua, security. Kita dapat melakukan browsing dengan koneksi internet publik seperti hotspot atau warnet atau warung internet secara aman. Yang terakhir, ada hemat biaya setup jaringan. VPN dapat menjadi teknologi alternatif
penghubung jaringan lokal yang luas dengan biaya yang cukup rendah, karena transmisi data teknologi VPN menggunakan media jaringan publik yang sudah ada tanpa perlu membangun jaringan pribadi. Bakal dilanjutin oleh saya. Selanjutnya itu ada cara kerja virtual private network atau VPN yang dimana itu dari server ke internet dan juga langsung ke PC. Yang dimana dari internet ke PC-nya itu menggunakan VPN. Boleh next. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan VPN. Untuk kelebihan VPN sendiri itu pertama ada jangkauan jaringan lokal yang luas dan waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan lokal ke tempat lain juga semakin cepat. Yang kedua, penggunaan VPN dapat mereduksi biaya operasional kira tradisional untuk mengimplementasikan karena tidak membutuhkan kabel. Yang ketiga itu VPN memberi kemudahan untuk diakses dari mana saja karena VPN terhubung ke internet. Kekurangan VPN yang pertama itu VPN membutuhkan perhatian yang serius pada keamanan jaringan publik atau internet. Yang kedua, ketersediaan dan performasi jaringan khusus perusahaan melalui media internet sangat tergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali pihak perusahaan. Dan yang ketiga, VPN harus mampu menampung protokol lain selain IP dan teknologi jaringan internal yang sudah ada. Oke. Apa itu Internet Protocol Security? Yaitu rangkaian protokol yang biasanya digunakan oleh VPN untuk menciptakan koneksi aman melalui internet. Boleh dilanjut. Untuk protokol IPsec sendiri itu yang pertama ada authentication header, yang dimana itu menambahkan header yang berisi data autentikasi pengirim dan melindungi isi paket dari modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada ESP atau Encapsulating Security Payload, yang dimana ini tuh protokol yang melakukan enkripsi pada seluruh paket IP atau hanya payload. Jadi ESP menambahkan header dan trailer ke paket data setelah dienkripsi. Dan yang terakhir ada Internet Key Exchange atau IK, yang dimana ini protokol yang membuat koneksi aman antara dua perangkat internet, kedua perangkat pengatur asosiasi keamanan SA yang melibatkan negosiasi kunci enkripsi. Selanjutnya itu ada keuntungan menggunakan protokol IPsec, yaitu salah satu keuntungannya menggunakan protokol IPsec itu meningkatkan keamanan jaringan, khususnya di jaringan bisnis atau organisasi. Jadi selain itu, IPsec juga dapat digunakan untuk membangun VPN. Oke, baik selanjutnya ini ada cara kerja IPsec dengan VPN, di mana di sini kita bisa melihat bahwa ada server internet yang akan menghubungkan ke 3 router, ada router 1, 2, dan 3, dan di masing-masing router 1 dan 2 itu terdapat switch yang akan menghubungkan ke masing-masing PC. Dan di situ ada IPsec tunnel sebagai protokol yang digunakan oleh VPN yang menggunakan AES, algoritma AES. Untuk keuntungan menggunakan protokol IPsec ini, salah satunya yaitu untuk meningkatkan keamanan jaringan, di mana khususnya untuk jaringan bisnis ataupun organisasi. Selain itu, IPsec juga dapat digunakan untuk membangun VPN. Nah, untuk implementasi protokol IPsec ini, itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, di mana salah satunya menggunakan firewall yang mendukung protokol IPsec seperti Cisco ASA atau Juniper SRX. Next. Berikutnya yaitu pengenalan algoritma AES. Oke, untuk sejarah AES sendiri, jadi AES itu awalnya ada algoritma yang bernama DES, yaitu Data Encryption Standard, yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan. Kemudian ada pada National Institute of Standards and Technology atau NIST mengadakan sayembara untuk membuat standar algoritma pengganti DES. Kemudian ada 5 finalis terpilih, yaitu Rijndael, Serpent, Twofish, RC6, dan Mars. Kemudian pada Oktober tahun 2000, NIST mengumumkan memilih Rijndael dan ditetapkan sebagai AES. Oke, kemudian AES itu memiliki beberapa variasi yang digunakan,
Di antaranya adalah AES-128, yaitu menggunakan kunci enkripsi 128 bit dan blok data 128 bit. Kemudian ada AES-192 yang menggunakan kunci enkripsi 192 bit dan blok data 128 bit. Kemudian ada AES-256 menggunakan kunci enkripsi 256 bit dan blok data 128 bit. Kemudian berikut adalah ilustrasi dari algoritma AES pada kunci 128 bit. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama itu tadi ada Etron K, di mana Etron K ini mengkombinasikan ciphertext yang sudah ada dengan cipher K dan cipher K dengan hubungan XOR. Kemudian subbytes menukar isi matriks atau tabel yang ada dengan matriks atau tabel yang lain yang disebut dengan Regendale Xbox. Kemudian shift row, seperti namanya, sebuah proses yang melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen blok atau tabel yang dilakukan per barisnya. Kemudian untuk yang terakhir itu ada mix column, yaitu mengalihkan tiap elemen dari blok chipper dengan matriks yang pada tabel yang sudah ditentukan dan siap dipakai. Untuk pengalian dilakukan seperti perkalian matriks, yaitu menggunakan dot produk, lalu perkalian keduanya dimasukkan ke dalam sebuah blok chipper baru. Baik, selanjutnya Kelebihan pada AES ini, AES memiliki keamanan yang tinggi karena menggunakan kunci enkripsi yang panjang dan kompleks. Kemudian untuk kecepatan enkripsinya ini cepat karena menggunakan metode enkripsi blok, dan untuk kompatibilitasnya dengan berbagai sistem operasi dan perangkat keras. Kemudian untuk kekurangan dari AES sendiri itu, AES memiliki kompleksitas yang tinggi karena menggunakan kunci enkripsi yang panjang dan kompleks, dan dia berketergantungan pada kunci. Jadi AES tergantung pada kunci enkripsi yang digunakan, sehingga jika kunci tersebut ditemukan, maka data dapat didekripsi. Kemudian ada penerapan algoritma AES dalam VPN. Penerapan yang menggunakan AES itu yang pertama ada OpenVPN, protokol enkripsi VPN yang sangat serbaguna yang dapat digunakan untuk port UDP maupun TCP untuk penjelajahan, bermain game, dan streaming. Kemudian ada Nordlinks, protokol yang sangat cepat menggunakan kriptologi tingkat tinggi yang terdiri dari 4.000 baris kode. Dan yang terakhir ada IKA V2 atau IPsec, merupakan keamanan protokol yang beroperasi dengan IKA V2 untuk meningkatkan keamanan, stabilitas, dan kecepatan. IPsec menggunakan algoritma dan kunci kriptografi yang kuat karena kemampuan yang cepat membangun kembali koneksi VPN ketika terputus. Oke, selanjutnya di sini ada OpenVPN. Apa itu OpenVPN? OpenVPN adalah protokol VPN yang aman, yaitu sebuah metode untuk mengatur koneksi jaringan pribadi virtual. Ini juga bisa berarti perangkat lunak OpenVPN, sebuah aplikasi yang membantu untuk mengatur sendiri server atau jaringan VPN-nya. Untuk enkripsi pada OpenVPN itu, OpenVPN menggunakan sandi enkripsi 256 bit yang disediakan oleh OpenSSL, seperti AES256 GCM. Semakin banyak bit dalam sebuah sandi, semakin aman sandi tersebut. Misalnya, AES256 bit mengubah data Anda 14 kali sebelum mengirimkannya melalui internet. Hal ini membuat sangat tidak mungkin untuk di-crack dengan komputer modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keamanan dan kecepatan OpenVPN. Nah, untuk keamanan di sini sendiri, OpenVPN menggunakan TLS untuk handshake yang melibatkan verifikasi identitas server dan klien menggunakan sertifikat digital. TLS ini juga memungkinkan pertukaran kunci yang aman. Adapun untuk kecepatannya, secara umum OpenVPN ini bukanlah protokol VPN yang tercepat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh implementasi OpenVPN di sisi server yang kompleks, dengan banyaknya fitur tambahan dan kode yang panjang yang mencakup lebih dari 70.000 baris. Nah, di sini ada dua mode pada OpenVPN. Yang pertama OpenVPN TCP atau Transmission Control Protocol, dan yang kedua ada OpenVPN UDP atau User Datagram Protocol.
Untuk OpenVPN TCP ini, dia lebih andal dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan transmisi data yang tepat dan urutannya dijaga, meskipun dengan kinerja yang lebih lambat. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar bahwa klien mengirimkan request kepada server, kemudian server akan mereply kembali ke klien, dan klien pun akan mengkonfirmasi ke server. Adapun untuk OpenVPN UDP, di sini dia lebih cepat, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, dan data mentoleransi sedikit kehilangan data. Di sini dapat kita lihat bahwa klien akan mengirimkan request ke server, dan server pun akan mengembalikan reply ke klien, dan di sini tidak ada konfirmasi dari klien ke server. Kelebihan dan kekurangan OpenVPN, untuk kelebihannya, dia keamanannya lebih baik, ekskripsi yang kuat, dan koneksi yang andal. Adapun untuk kekurangannya, kecepatan lebih lambat, pengaturan manual, dan mungkin memerlukan aplikasi pihak ketiga. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.